Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 22 Juni 2023, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 1 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini men-share tentang dirinya di hadapan jemaat di Korintus. Dia men-share bagaimana dia sebagai seorang pewarta memperlakukan jemaatnya di Korintus. Apa saja yang di-share tentang dirinya, tentang hidupnya di tengah jemaat di Korintus. Dirinya sebagai seorang pewarta. Yang pertama, Rasul Paulus sungguh mengenal dan mengerti keadaan jemaatnya, keadaan awal jemaatnya di Korintus. Dia tahu bahwa jemaat yang dia bangun di Korintus itu adalah orang-orang yang sederhana. Memang dalam bacaan pertama, Rasul Paulus akan merasa bersalah. Karena kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama kemarin, hari Rabu, tanggal 21 Juni. Di sana Paulus sedikit menegaskan untuk memberi banyak, menabur banyak supaya bisa menuai banyak. Dengan latar belakang, Paulus mungkin melihat ada keengganan, ada rasa takut jemaatnya di Korintus mempersembahkan apa yang mereka punyai untuk pembangunan jemaat. Dan karena itu Rasul Paulus menegaskan sekedar membangun motivasi dalam diri jemaat di Korintus untuk tidak takut memberi banyak, tidak takut menabur banyak, karena toh akan menuai banyak. Tetapi rupanya selanjutnya Paulus menyadari seperti dalam bacaan pertama hari ini, dia menyadari bahwa ternyata jemaat di Korintus saat awal bukanlah jemaat yang secara ekonomis cukup baik. Karena itu dalam share-nya, sekali lagi seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, Paulus yang sungguh mengenal keadaan jemaatnya di Korintus pada akhirnya mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi beban bagi jemaatnya di Korintus. Bahkan untuk kehidupan jemaatnya di Korintus, Rasul Paulus meminta bantuan. Atau dalam bahasa Rasul Paulus sendiri dalam bacaan pertama hari ini, dia merampok dari jemaat yang berada di Makedonia. Saudari dan saudara yang terkasih, apa sih pesan konkret bagi kita dari bacaan pertama hari ini, di mana Paulus men-share tentang dirinya di tengah jemaat di Korintus dan bagaimana dia memperlakukan mereka? Yang pertama, pesan yang konkret untuk saya dan Anda, untuk kita. Memang kehidupan seorang pewarta menjadi tanggung jawab umat di tempat di mana seorang pewarta itu berada. Itu hal yang pertama. Tetapi, sekalipun demikian, kehadiran seorang pewarta
tidak boleh menjadi beban bagi jemaat, bagi umat setempat. Itu yang pertama. Pesan konkret yang kedua, dalam konteks pesan konkret yang pertama tadi, kalau memang ada umat yang sederhana, maka kehadiran seorang pewarta yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, tapi tidak boleh menjadi beban untuk jemaat yang sederhana, maka jemaat atau orang percaya yang berada di sekitarnya harus menghidupi pewarta yang bertugas atau yang melayani pada sebuah lokasi, tempat, dan jemaat tertentu. Pesannya jelas, Paulus mau membangun sikap solider antar umat, antar jemaat. Kalau jemaat yang satu tidak mampu menghidupi pewarta yang ada di dalam atau yang ada di tengah mereka, maka jemaat yang lain mesti merasa bertanggung jawab untuk mensupport kehidupan jemaat di situ dan juga kehidupan pewarta. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin dalam gereja Katolik kita kurang merasakan hal ini. Tetapi dalam gereja-gereja yang lain kita sangat merasakan itu. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab jemaat atau umat memang sudah dilakukan oleh umat. Saya beri contoh. Ada paroki-paroki tertentu yang kehidupan romonya, yang kehidupan orang yang melayani mereka, itu memang berasal dan menjadi tanggung jawab umat itu. Makan siangnya, makan malamnya, atau mungkin juga sarapan paginya, itu ditanggung oleh umat. Tapi memang demikianlah. Tentu bagi umat yang sanggup melakukan itu. Kalau seandainya seorang pewarta, seorang imam, seorang romo, ataupun yang berkarya di paroki, tidak sanggup dihidupi oleh jemaat di tempat itu, maka kehadiran romo, kehadiran orang yang berkarya di tempat itu tidak boleh juga menjadi beban bagi umat di sana. Lalu apa yang harus dibuat? Nah, jemaat atau umat di tempat-tempat lain, di lingkungan yang lain, di wilayah yang lain, itu harus melihatnya bahwa kehadiran romo, kehadiran karyawan-karyawati itu menjadi tanggung jawab mereka juga. Maka mereka juga perlu memberikan support, memberikan bantuan. Saudari dan saudara terkasih, apa yang saya tegaskan ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh umat dalam paroki-paroki. Sudah dilakukan oleh kita semua. Karena itu, pertama harus disyukuri bahwa umat sangat tahu tentang itu, tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi di sisi lain, sikap solider dengan umat di paroki yang lain, di tempat yang lain, di lingkungan yang lain, juga mesti terus dibangun supaya ada solidaritas yang merata dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, pasti sebagai umat kita telah melakukan itu, dan itu adalah hal yang baik. Kiranya jangan merasa itu adalah beban, tidak. Itu adalah tugas dan tanggung jawab yang ada dalam diri kita sebagai umat. Dan juga pesan bagi kita yang dihadirkan oleh Allah di tengah jemaat. Jangan sampai kehadiran kita juga menjadi beban bagi umat kita. Saudari dan saudara terkasih,
Sementara dalam bacaan Injil, Yesus memberi perhatian khusus kepada salah satu dari ketiga kewajiban beragama, yakni doa. Yesus memberi dan menegaskan hal yang khusus ini tentang doa. Apa yang Yesus katakan tentang doa? Pertama, Yesus tegaskan supaya dalam doa tidak boleh berdoa seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang berdoa bertele-tele. Apa maksudnya itu? Doanya yang panjang dan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Lalu kemudian Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini menampilkan, mengajak muridnya dan kita sekalian untuk berdoa seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil, yakni doa Bapa kami. Dengan memberikan doa Bapa kami, Yesus mau mengatakan kepada para muridnya dan kita sekalian yang mengimani dia saat ini, untuk menjadikan doa Bapa kami contoh setiap doa. Doa yang tidak bertele-tele dan doa yang jelas tujuannya. Pertama, memuliakan, mengharapkan supaya hal-hal kerajaan surga, hal-hal yang berkenan dengan Allah datang dan dialami oleh manusia di bumi. Dan membuat supaya dalam harapan dalam doa itu, supaya apa yang ada di surga terjadi juga di dunia ini. Sehingga dunia ini juga harus menjadi surga dalam tanda petik. Surga yang sementara. Kalau yang ada di surga itu terjadi di bumi ini. Jadi harus memuliakan Allah dan meminta supaya hal-hal yang berkenan dengan Allah, kerajaan itu juga hadir di bumi ini. Itu poin pertama. Meminta untuk sesuatu demi kemuliaan Allah. Dan yang kedua, baru meminta kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang perlu untuk keseharian, apa yang perlu untuk hidup manusia di dunia ini. Dan itu pun minta secukupnya saja. Saudari dan saudara yang terkasih, saya tidak meragukan bahwa kita semua biasa berdoa. Tapi apakah kita berdoa menurut yang diajarkan oleh Yesus? Yang meminta supaya tidak bertele-tele? Orang Katolik mungkin sudah ada rumusan doanya. Ada doa-doa tertentu sudah ada dalam teks. Tapi ada juga orang-orang lain yang berdoa secara spontan. Dan kalau kita perhatikan, ada yang memang berdoa spontan dengan jelas. Kepada siapa dia berdoa. Dan dalam doa itu, dia mengungkapkan secara sangat bagus. Tidak memutarbalikan hal yang seharusnya ditujukan untuk Bapa, lalu kemudian dimasukkan untuk hal, untuk Anak dan untuk Roh Kudus. Walaupun memang Allah itu satu. Tetapi ketika orang berdoa kepada Bapa, orang jangan juga menyamakan antara Bapa dengan Putra. Seringkali dalam doa spontan, bagi orang-orang tertentu, bagi saudara-saudara tertentu, berbelit-belit dan lama lagi. Tidak jelas dia sebenarnya berdoa kepada siapa. Walaupun pada akhirnya dalam nama Yesus dia berdoa. Dalam nama pengantara satu-satunya dia berdoa. Tetapi di dalamnya itu berbelit-belit, mutar sana, mutar sini. Itu doa yang bertele-tele. Saudari dan saudara yang terkasih. Yang kedua, kita diajarkan dan diajak untuk meminta
pada Tuhan. Pertama, untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan yang kedua, untuk kepentingan kita sebagai manusia. Pertanyaan refleksi. Apakah doa-doa kita selama ini memperhatikan hal itu? Dalam doa, kita menempatkan hal-hal yang berkenan dengan Allah di tempat yang pertama, diprioritaskan. Lalu kemudian untuk kebutuhan kita sendiri, atau karena terdesak oleh kerinduan, kebutuhan kita, lalu kita langsung dalam doa itu meminta saja untuk diri kita sendiri dan melupakan dan mengabaikan sesuatu yang penting untuk kemuliaan Allah sendiri. Saudari dan saudara terkasih, sekali lagi, saya tidak meragukan bahwa kita biasa berdoa. Tetapi apakah doa-doa kita menurut standar yang diberikan oleh Yesus yang tercantum dalam doa Bapa kami? Itu selalu menjadi tantangan bagi kita dan refleksi bagi kita. Supaya kita terus menata relasi kita dengan Tuhan secara baik dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati.